Film Jamal berbicara tentang isu TKI yang ramai terjadi di Pulau Lombok, yang mana masyarakat setempat menyematkan gelar Jamal atau janda Malaysia kepada wanita yang ditinggal suaminya untuk merantau ke Malaysia. Setelah ditayangkan di berbagai festival film lokal maupun internasional, salah satunya terpilih sebagai 10 film pendek pilihan Sundance Asia Film Festival 2021. Tim Dua Sisi akhirnya berkesempatan untuk berdiskusi dan mengulas film Jamal secara langsung bersama sutradara film Jamal, Bang Heri Fadli. Yuk simak selengkapnya hanya di Dua Sisi. Jadi untuk proses awal produksi film Jamalnya sendiri itu dimulai dari tahun 2019 pertengahan. Nah itu kita selesai distribusi dari film Buah Khuldi. Nah kita langsung berpikir untuk melanjutkan film pendek selanjutnya apa nih. Nah jadi saya karena masih strict untuk sekalian film ini supaya bisa dia berpengaruh ke riset film panjang yang saya rencanakan untuk mengangkat tentang TKI juga. Akhirnya saya masih memilih untuk isu tentang TKI ini. Nah, setelah itu saya melakukan penulisan naskah kurang lebih selama sebulan. Kemudian kita, karena krunya sama dengan kru yang ada di film Buah Khuldi dan Sepiring Bersama, film saya yang sebelumnya itu. Jadi, saya aman-aman aja, gampang-gampang aja melakukan persiapan itu. Jadi semua krunya itu juga dari kru teman-teman yang ada di kampung. Nah, itu menghabiskan waktu yang lumayan panjang. Simple aja sebenarnya kalau yang ingin saya sampaikan melalui film Jamal itu, karena film Jamal itu kan bercerita tentang singkatan sebenarnya Jamal, janda Malaysia. Nah jadi kan banyak banget tuh di Lombok ibu-ibu yang sudah menikah atau yang sudah punya anak yang setelah menikah itu dia ditinggal oleh suaminya langsung merantau. Kenapa saya mengambil kasus Jamal? Karena di situ buat saya ini juga semacam bisa kita bilang bahasa yang kurang menyenangkan. Saya dengar menyebut orang yang jelas-jelas dia nggak bercerai, dia hanya ditinggalkan untuk bekerja oleh suaminya, terus digoyon-goyonkan atau dipanggil Jamal, janda Malaysia gitu kan. Meskipun pada faktanya juga di situ banyak kok yang saya temukan orang-orang yang setelah ditinggal oleh suaminya ke Malaysia itu. Ya begitulah kehidupan orang-orang yang disebut sama Jamal itu. Dengan TKI ini sebenarnya yang diangkat juga. Oke, sebenarnya Jamal ini adalah part untuk film panjang yang kita rencanakan nanti tuh. Cuman saya pengen terus menggaunkan suara TKI ini, tentang TKI ini, buruh migran ini, supaya teman-teman kru nanti mereka sudah siap, mereka sudah dalam masuknya ke film panjangnya itu. Ada dua kan filmnya tentang TKI itu, satu tuh Sepiring Bersama, satu lagi film Jamal ini. Nah, Jamal dan Sepiring Bersama pun nanti dia akan menjadi bagian dari film panjang ini. Nah, cuman dia akan dibungkus dalam bentuk yang berbeda. Nah, jadi memang karena isu yang ada di Lombok. Kita syuting film Jamal di Lombok Timur, di ujung selatan Lombok Timur. Itu sebelum kita nyampe Pantai Pink. Nah itu sebelah kirinya itu di Gawah Sekaroh. Nah, kenapa memilih lokasi syuting itu? Saya dari 2010 pertama kali ke daerah itu, dan sampai hari ini, sampai sekarang pun saya masih sering berkunjung ke sana untuk melakukan riset, cari tempat baru untuk syuting. Dan lokasi itu yang paling nyaman menurut saya, karena saya tidak harus mengurus suara kendaraan, suara orang lalu lalang di sana, dan itu sangat mewakili. Dan banyak sekali juga orang-orang yang di daerah sana itu yang dia tinggal rumahnya jaraknya jauh gitu, dan hidup sendiri-sendiri, dan mereka juga kadang-kadang hidup sebatang kara, bukan sebatang kara karena ditinggal meninggal, tapi karena ditinggal untuk merantau oleh suaminya. Film Jamal lumayan lama kalau hitungan untuk film pendek teman-teman di daerah ya. Ya banyak yang bilang lumayan lama, karena kalau menurut saya sih memang begitu.
waktu yang harus dihabiskan untuk film Jamal. Kurang lebih 10 bulan untuk produksi film Jamal ini. Dari pra-produksi itu menghabiskan waktu sekitar 6 bulan. Itu termasuk dengan kita hunting lokasi sekitar 7 kali, bolak-balik. Karena film ini kan dia kenapa menghabiskan waktu lama? Karena saya harus membuat komposisi yang sangat presisi antara letak kamera itu kan sekitar 600 meteran dari objek, dan dia kan pengambilan sudut lebar, dan kita harus mengukur, kita harus tahu di mana kita harus membangun rumah, karena di situ ada satu pohon satu-satunya di atas bukit itu, dan saya pengennya pohon itu di sampingnya itu harus ada rumah gitu. Nah, di rumah itu dengan jarak pengambilan gambar sejauh 600 meter itu, dan dengan sentimeter lensa kita sekitar 125 cm yang kita pakai di situ. Nah, jadi kan kita harus menghitungkan semuanya tuh, letak pohon dan rumahnya itu berapa, dan itu yang buat kita lama untuk mencari lokasi peletakan kamera itu, dan menghabiskan waktu 10 bulan. Produksi itu 1 hari doang, bahkan produksi itu hanya 38 menit, jadi one take, karena itu kan pengambilan gambarnya 1 take, jadi 1 take terus 38 menit kemudian baru cut. Nah, kalau salah di hari itu, ya ulang lagi besok, karena pengambilan gambarnya itu jam 15 menit, sekitar 30 menit sebelum maghrib, karena itu waktu yang paling pas. Kemudian pra-produksinya itu sekitar 2 bulan, makanya ngabisin waktu 4 bulan, ngabisin waktu 10 bulan jadinya. Itu terinspirasi dari wayang. Nah, film pertama buat saya adalah wayang, karena pertama kali saya menonton gambar bergerak dan bersuara itu ya wayang. Itu dari zaman SD, dari zaman kelas 1-2 SD, saya senang banget nonton film. Ketika teman-teman anak-anak yang lainnya itu suka nonton film suka nonton wayang yang bagian lucu-lucunya doang. Saya justru suka nonton cerita yang menggunakan bahasa Sanskerta itu. Nah, that's why saya sering duduk dengan orang-orang tua yang paham bahasa Sanskerta itu. Jadi beliau itu sambil menerjemahkan ke saya apa arti dari wayang itu. Nah, saya pengen mengadopsi konsep visual wayang itu ke dalam visual film. Nah, jadi sebenarnya bukan wayang-wayang banget sih, tapi saya mengadopsi wide angle-nya wayang itu, di mana gambar yang bergerak dan suara yang muncul itu adalah pengantar menuju ke cerita selanjutnya. Begitu. Ini sebenarnya lumayan berbeda dari pendekatan yang dilakukan oleh teman-teman yang tinggal di kota gitu ya, atau yang teman-teman yang sudah berkomunitas lama di film. Saya justru membuat film dengan teman-teman atau pemuda-pemuda di kampung saya yang masih SMP, SMA, yang ada beberapa yang sudah putus sekolah, yang nggak mau sekolah juga ada, yang mereka kerjaannya cuma main game di rumah, jadi nggak ada kegiatan gitu kan. Nah, saya berpikir bagaimana caranya supaya saya juga ngasih impact ke mereka, dan mereka juga ngasih feedback yang ini simbiosis mutualisme, mungkin bahasa gaulnya itu. Nah, itu teman-teman yang masih muda itu, mereka sama sekali nggak pernah nonton film, apalagi nonton film di bioskop ya. Nonton film-film paling film-film yang sinetron atau FTV itu, atau yang buat mereka ketawa dan sama-sama. Nah, mereka saya ajak dengan tanpa embel-embel uang ya, nggak ada gaji kru segala macam. Tapi saya janjikan bantu saya buat film, jadi kru. Nanti saya jamin saya ajarkan bagaimana cara membuat film, terus bagaimana cara mengoperasikan kamera, apa saja yang perlu kita persiapkan. Nah, mereka justru excited kan, karena ini satu hal yang baru buat mereka, ini menyenangkan. Nah, mereka ini juga anak-anak dari keluarga dan anak-anak dari buruh TKI sebenarnya. Nah, kru saya itu nggak ada orang pokoknya, sepupu, terus adik, kakak, paman, itu semua yang ada di kru itu adalah keluarga saya. Nggak ada orang lain. Jadi bisa saya bilang kekeluargaan dalam kru film Jamal itu memang sudah backgroundnya keluarga saya dari awal gitu kan. Nah, tapi bagaimana melakukan pendekatan dan mengarahkan mereka satu persatu, dan adik-adik itu juga seneng. Bahkan sampai hari ini mereka sering chat, sering telepon, kapan balik produksi lagi. Pokoknya saya yang kewalahan sekarang, ditagih terus untuk produksi sama mereka. Kalau risetnya sih, risetnya nggak terlalu panjang, nggak terlalu lama untuk film Jamal ini. Saya ketemu dengan Mas Norman, itu mantan Ketua BP3 TKI Kota Mataram.
Sekarang beliau di Taiwan, dia dipindah tugaskan di Taiwan. Nah, saya banyak ngobrol sama beliau, dikasih data-data. Ini loh jumlah orang yang meninggal dunia yang dipulang dalam keadaan legal. Dan ilegal itu bisa jadi 2 kali lipatnya. Karena hampir setiap hari di kargo Bandara Internasional Lombok itu pasti ada yang dipulangkan. Itu dipulangkan oleh keluarga atau majikannya yang ada di luar negeri ya. Nah, yang legal ini itu dijemput nanti sama BP3 TKI Mataram itu ke bandara. Nah, itu kalau nggak salah di tahun 2018 yang ditunjukkan sama datanya oleh Mas Norman itu sekitar 82 atau 87 orang yang dipulangkan dalam 1 tahun ke NTB doang tuh. Nah, itu yang legal. Dan beliau bilang, saya berani bilang kalau ini 2 kali lipat yang ilegalnya, yang dipulangkan secara ilegal. Nah, akhirnya saya pengen tahu dong bagaimana feelingnya ketika jenazah itu dipulangkan. Akhirnya saya minta izin, boleh nggak saya ikut jemput jenazah itu ke bandara. Akhirnya saya pergi jemput jenazah ke bandara jam 8 malam, itu sampai jam 12 malam itu saya duduk di depan peti matinya itu, di dalam ambulans itu. Kemudian perwakilan yang dari Brunei Darussalam, KBRI Brunei itu saya turun masuk di mobil saya tukeran. Nah, jadi sepanjang perjalanan itu saya hanya mendengarkan suara tangis di dalam ambulans itu dan suara ambulan. Karena kan di jendela ambulans itu nggak kelihatan apa-apa dari luar, kan putih semua tuh, gelap semua. Nah, cuman ada saya, terus anak dari almarhum itu dan peti mati di depan. Makanya itu feelingnya bisa kebangun dan itu pendekatan yang kita lakukan dan teman-teman dan kru. Tentu ada ya perbedaannya. Karena kan selama ini yang kemarin waktu di Lombok itu kan yang kita kan cuma melihat secara langsung bahwa kita hidup dengan mereka yang ditinggalkan. Nah, setelah di sini kita tahu bagaimana kehidupan orang yang meninggalkan gitu. Meskipun nggak banyak bertemu ya, karena corona kemarin yang kita di lockdown panjang. Cuman setelah satu kasus yang ibu kemarin viral di halte bus itu membuat saya langsung, aduh ya Allah, ternyata sama-sama sakit yang meninggalkan dan yang ditinggalkan. Nah, sampai akhirnya saya berpikir bagaimana perasaan mereka atau bagaimana keberanian mereka antara yang meninggalkan dan ditinggalkan itu menomorssekiankan kesenangan mereka antara suami dan istri itu demi anak mereka di masa depan. Mereka sanggup berpisah loh dengan jarak yang jauh dan waktu yang lama hanya untuk mengumpulkan rezeki supaya anaknya itu nanti katanya kebanyakan saya tanya itu supaya anak saya nggak jadi seperti saya. Mungkin dengan saya merantau di sini terus ada uang, anak saya bisa tetap sekolah, istri saya bisa tetap makan. Nah, istri saya di rumah bisa tetap merawat. Nah, jadinya nggak apa-apa mengorbankan kebahagiaan antara kami berdua dulu, asalkan anak kami nanti bisa lebih baik dari kami. Jadi kayak wow, kayak melihat hal baru loh ketika ketemu antara dua belah pihak ini. Sebenarnya harapan saya itu sudah melampaui harapan sebenarnya kan. Saya kan nggak nyangka Jamal bisa berbicara sejauh ini gitu. Paling harapan saya kemarin itu pertama, saya selalu pengen ketika berkarya itu selalu jujur dan ikhlas. Karena itu pesan dari almarhum bapak saya. Kalau mengerjakan sesuatu itu jujur, ikhlas. Nanti masalah hasil itu akan bukan urusan kita. Yang penting kita sudah bekerja jujur dan ikhlas, sudah urusan kita selesai. Akhirnya saya coba submit itu film di beberapa festival dan tembus beberapa festival yang bahkan saya nggak ngebayangin kalau film ini akan bisa masuk ke festival itu. Dan di bulan depan pun kita akan masuk festival yang ke-6 yang akan premier di Austria, di Wales. Dan setelah pertama kali kita premier di Jogja Netek Asian Film Festival itu kita diputar di 6 kota dari Aceh sampai Papua. Kemudian kita premier di Spanyol lagi itu di Lleida Visual Art. Kemudian dilanjutkan di Busan International Youth and Kid Film Festival. Terus kita di Ischia Global Film Fest di Italia. Kemudian kemarin kita yang paling nggak kita sangka itu kita bisa masuk di top list 10 film pendek terbaik versi Sundance Film Festival Asia. Dan besok bulan November ini di festival ke-6 kita akan di Austria. Jadi kayak harapan saya sudah banyak terpenuhi sebenarnya, tapi paling enggak film ini bisa membuka ruang-ruang diskusi, apalagi kita sebagai pelajar yang khususnya kita di Malaysia, terus harusnya kan kita bisa lebih peka melihat fenomena ini, bisa lebih bijak
mungkin kita bisa memberikan setidaknya ada perubahan yang bisa kita bawa setelah kita melihat dua sisi dari TKI dan yang meninggalkan yang ditinggalkan ini. Silahkan tonton film Jamal ini sebagai sebuah seni. Kalau bisa tonton di layar yang lebih besar. Kalau misalnya ada peluang untuk nonton itu di bioskop, misalnya kayak di Austria besok kan diputarnya di bioskop juga, terus di Busan kemarin juga di bioskop, terus rata-rata sih di bioskop waktu di festival-festival. Nah, tonton dia sebagai sebuah medium seni, tapi pikirkan atau didiskusikan dia sebagai sebuah medium science atau kehidupan sosial yang mungkin dengan kita berpikir bersama setelah menonton itu ada perubahan, paling nggak sedikit perubahan yang bisa kita, perubahan lebih baik yang bisa kita berikan untuk sosial kita.